Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bareng-bareng bersyukur timpa Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah, bertaqarrub, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis kita malam hari yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak pada hari kiamat nanti kita dapat mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Karena kita sudah selesai membaca kitab Ayyuhal Walad, kitab yang ditulis oleh Imamul Ghazali rahimahullah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa taala sebagai hiburan bagi orang-orang yang soleh yang ingin menempuh jalan menuju akhirat. Pada pertemuan yang lalu sekali, sebelum kita membaca kitab Ayyuhal Walad itu, kita sudah sampai terakhir membaca bab tentang taubat. Pada malam hari yang berbahagia ini kita membacakan lanjutan dari bab taubah, yaitu babus sabri, bab tentang sabar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan sabar? Para ulama mendefinisikan atau mengartikan sabar itu dengan al-habsu, yaitu menahan diri. Sabar itu maksudnya secara bahasa adalah menahan diri, nahan lekta. Adapun secara istilah syariat, maka sabar itu didefinisikan oleh para ulama yaitu menahan diri dari segala macam perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nahan lekta lekan ahlaku perkara-perkara inyebapang Allah Subhanahu wa taala sili
perkara-perkara nyebabang Allah Subhanahu wa taala sili. Karena perkara-perkara nyebabang Allah senang, ara perkara-perkara nyebabang Allah sili. Nah, tanahan lekta lekan perkara-perkara nyebabang Allah murka atau sili nenek yang ngarnina sabar. Oleh sebab itu para ulama dari definisi ini membagi sabar itu menjadi 3 daku. Telu macam sabar. Oleh sebab itu pensyarah Riyadhus Shalihin di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan habsun nafsi ala salasati umur wal muradu fi syar'i, adapun pengertian sabar secara syara itu yaitu seorang menahan dirinya dari 3 perkara, dan ini adalah macam sabar. Nahan letalekan apa? Yang pertama, ya, kata Ibnu Utsaimin, ala ta'atillahi ta'ala. Nahan lekta di atas taat timpa Allah. Nahan lekta di atas ketaatan timpa Allah. Wasani an maharimillah. Sabar kedua yaitu nahan lekta tak tagawe apa yang haram angda si Allah Subhanahu wa taala. Nahan lekta terus senantiasa nggawe apa pesuruh dah. Nahan lekta ka kali tagawe apa i haram angda. Iketelu ala aqdaril lahi al-mu'limah. Nahan lekta lekan sedih, sakit, nganggap ta atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari takdir yang buruk bagi kita, yang menyedihkan. Nah, nenek yang macam-macam sabar. Nahan lekta gawe taat, nahan lekta ya ta sampai gawe maksiat, nahan lekta lekan ketentuan Allah Subhanahu wa taala timpa ita. Nah, nenek macam-macam sabar. Kata Ibnu Utsaimin, yang pertama, sabar yang pertama yaitu ayyasbiral insanu ala ta'atillah li'anna ta'atan thaqilatun 'ala nafsi tas'ubu 'alal insan. Karena nggawe pegawean taat nenek kadang-kadang terasa berat sekali, dan memang berat. Munya kurang-kurang sabar saja bayak atau kualitas ini. Kurang-kurang sabar peja ya ta mele uras lemak-lemak. Kurang-kurang sabar saja. Kurang-kurang sabar ta ya ta gemes, ya ta mele membaca Quran. Namun kurang-kurang sabar ta. Karena memang begitu diciptakan, ya. Ketaatan itu terasa berat bagi manusia. Wa kadzalika rubama takunu thaqilatan 'alal badan. Dan terkadang juga dia terasa berat bagi badan kita ini. Ngantok subuh. Kurang-kurang sabar saja. Ya temele uras. Terusang ta tinduk ta. Lagu karena sabar kita lawan ta ya walaupun ta ngantuk. Kadang-kadang awak tenda memang lemah. Kadang-kadang waktu-waktu lemes awak ta. Saga ya. Ya. Ate bekemele lagu kadang-kadang awak tidak mendukung. Kurang-kurang sabar saja ya tagawe ya taat timpa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya macam sabar i pertama, yaitu sabar kita nggawe taat timpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gajaran ta sabar nggawe ketaatan timpa Allah Subhanahu wa ta'ala? Basorga. Allah karena menyuruh kita ta sabar. Jangan tenggawe taat timpa Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Nah. Dialah penguasa langit dan bumi, dan di antara keduanya maka ibadahilah dia, yaitu Allah. Wastabir li ibadatih, dan bersabarlah kalian ketika beribadah kepadanya. Sabar itu
Sabar jangan penggawe ibadah timpa Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi di dalam ayat ini disuruh kita sabar-sabar jangan tanggawe taat timpa Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nah, perintahkan keluargamu untuk salat, suruh keluarga sampai sembahyang, anak jari, istri. Wastabir 'alaiha, dan bersabar ketika engkau mengerjakan sembahyang tersebut. Dua pengertian di sini. Atau bersabar engkau ketika memerintah keluargamu itu. Ya. Setelah sabar-sabar jangan tersembahyang no. Nanti namai idap tersembahyang. Nah gitu. Pokoknya inah laku ibadah. Harus nara sifat sabar ta. Nah selu-selu ya tak terburu-buru. Karena ini ibadah pokok ini nyebabang kita entemangda si Allah Subhanahu wa taala timpa surga. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di atasnya, di atas salat atau di atas engkau ketika engkau memerintah keluargamu itu tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepadamu, nahnu narzukuk, karena kamilah yang memberikan kalian rizki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baiklah di akhirat nanti bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang bersabar ketika dia melaksanakan ibadah itu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah sebutkan terlebih dahulu tentang amalan-amalan, amal-amal soleh. Kemudian di ujungnya Allah sebutkan tentang ketika seorang bersabar ketika mengerjakan amal soleh itu, maka dia akan diganjar surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, karena itu berjanji barang Allah Subhanahu wa taala. Penuhin ya janji ta barang Allah Subhanahu wa taala. Atau secara umum memenuhi janji. Dan ini amal soleh, memenuhi janji ini. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat, dengan teman dan sebagainya. Yang Allah perintahkan untuk disambung, menyambung silaturahmi ini amal ibadah hendak. Jadi ya pe bayangan ngernin ibadah ing ngembang sorgano hanya sembahyang atau puasa, haji. Jadi tak bergaul dengan baik, endah berkata yang baik, bersabar, nenek endah ibadah ya. Ta misalnya temeliang orang tuan tabakso no, harus peniatang ya anu apa arna ibadah. Pemiaya ina amampe jakana sakit ngono pahala beli indah. Jadi ibadah inono ya na mesti sembahyang, ya na mesti puasa, ya ngarenin ibadah. Lalu nggawe pegawaian bagus sesama manusia ngarenin ibadah, ajaran na beli. Di dalam ayat ini juga disebutkan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum, dan dia takut akan Tuhannya. Wa yakhafun, dan khawatir su'al hisab, akibat yang buruk dan hisab yang buruk pada hari kiamat, dia khawatir tersebut. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Wa aqamus shalah, mendirikan salat, sabar dia. Wa anfaqu, dan menafkahkan hartanya, sabar anda. La ilaha illallah. Berat ngernin ta nyugulang infak ini. Oleh sebab itu Ibnu Utsaimin juga mengatakan di sini, ya,
Wa kadzalika aidan katanya yakunu fiha masyaqqah minan nahiyah al-maliyah kama mas'alatiz zakah, menunaikan zakat, wa mas'alatil hajj. Lamun kurang-kurang sabar taja lelah itu mumpulang kepeng selaya juta dari apa nano dari pokokna gin lalu haji mana kurang-kurang sabar taja ya tagemes gini bulang kepeng sampai 2 selaya juta 40 juta malahan deh. Mana kurang-kurang sabar taja lagu karena sabar ta sugulang ta kepeng sampai 14 juta pira tahun ta petayano ya pira tahun ta peta 14 juta nono tengan hidup ta ampuna sampai kumpul kan gitu ya lagu mele tanyu gulang ya belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala kadun taya haji karena apa itu karena sabar itu. Nah ini dan dia bersabar ketika menginfakkan hartanya mimma razaqnahum terhadap apa yang kami berikan rezeki kepada mereka sirran wa alaniyah dengan sembunyi-sembunyi dia infakkan hartanya tersebut dan dengan terang-terangan wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah dan dia membalas keburukan itu dengan kebaikan ulaika lahum uqbad dar kata Allah Subhanahu wa taala mereka itulah orang-orang yang mendapat tempat yang sangat baik kesudahan yang sangat bagus. Apa itu kesudahan yang sangat bagus? Jannatu adn, surga Aden yang penuh dengan kenikmatan. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim, dan begitu juga dengan nenek moyang mereka. Nenek moyang ta, mudah-mudahan ketama surga bareng ahlapuk papuk baluk ta. Amin ya rabbal alamin. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka masuk ke dalam surga tersebut. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat ketika berada di surga itu mereka masuk dari seluruh pintu di dalam surga itu. Apa kata para malaikat itu? Salamun alaikum bima sabartum. No, kat malaikat. Jangan tawah tama surga barang papuk balok ta, barang istri-istri entah, barang anak keturunan ta, jangan tawah buat tama surga, mudah-mudahan kita sama surga. Tama malaikat lekan nah lapuk gak lawang surga no. Lapuk lawang surga tama ya. Apa naka malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Assalamualaikum bima sabartum. Salamnya timpa ita. Keselamatan bagi kalian, kesejahteraan bagi kalian bima sabartum, atas kesabaran kalian gawe ibadah. Gawe ibadah sebut-sebut taibruknu, sebut dasi Allah Subhanahu wa taala ibruknun. Fa ni'ma uqbad dar, dan nikmat atau kesudahan yang baik bagi orang-orang tersebut, bagi mereka yang bersabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar itu dengan jenis sabar yang pertama ini, yaitu sabar mengerjakan ketaatan timpa Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, ayat akhir surat Al-Furqan. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia yang berjalan di atas muka bumi haunan, ringan, tidak sombong, santai. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila dia dicela oleh orang-orang yang bodoh, dia mengatakan salama, dia tidak peduli. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan ibadur rahman juga adalah orang-orang yang yabitun, melaksanakan sembahyang di malam hari. Dia bermalam dalam keadaan sujud dan berdiri. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Orang ibadur rahman juga yaitu orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dia dihinakan dengan azab jahannam. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Dan ibadur rahman juga yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Lam yusrifu, dia tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu, dan
tidak juga sangat pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Dan dia ketika menginfakkan itu di antara berlebih-lebihan dan kurang. Nah, itu dia sifat ibadur rahman. Di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang akan diberi ganjaran dengan ghurfah, dengan surga, bima sabaru. Sebab kesabaran mereka mengerjakan amal soleh itu. Wa yulqauna fiha, dan mereka akan menemui di dalamnya tahiyatan wa salama, penghormatan dan keselamatan di dalam surga itu. Karena apa itu? Ya, karena mereka bersabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia macam sabar yang pertama, yaitu sabar ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sabar kedua ngarnina sabar ita kak sampai ta terjatuh di dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabru an maharimillahi bihaitsu yakufful insanu nafsahu amma harramallahu alaihi. Yaitu seorang bersabar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menahan dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna an-nafsal ammarah bis-su' tad'una ila as-su'. Karena jiwa nafsu manusia itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Fayasbirul insanu nafsahu. Maka seorang ini dia bersabar ketika dia diajak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan, dia tidak jadi kerjakan. Nah, ini ya macam sabar kedua. Jangan natejak hawa nafsuna gin gawe maksiat entahan nalekna. Ya na sampai gawe iya. Sabar ya. Nah, ini dia. Sabar yang kedua. Terus sabar keteluno, fa huwa as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar ya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menyedihkan. Lianna aqdarallahi azza wa jalla 'alal insan mulaimah wa mu'limah. Karena terkadang ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada yang menyenangkan memang, tapi ada juga yang menyedihkan. Marak misalna mati anak ta misal, atau mati dengan tua ta. Ini ketentuan Allah yang menyedihkan. Lagu sabar kita menghadapinya. Nah, ini ngarnin sabar ketelu. Sabar apa arna? Sabar atas ketentuan lekan Allah Subhanahu wa taala. Nah, embeke ya i paling abdal lekan telu sabar nene. Embe sabar i paling abdal. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Embeke lebih abdal apakah sabar i pertama atau sabar i kedua atau sabar i ketelu. Sabar i pertama kan sabar taat, sabar i kedua sabar ya tagawe pegawaian cenge, i ketelu sabar ita ketentuan Allah, terhadap ketentuan Allah. Embe paling abdal di antara sabar ini. Para ulama berbeda pendapat. Kata para ulama, jika ditinjau dari jenis kesabarannya, maka sabar dalam menjalankan ketaatan itu yang paling tinggi, kata para ulama. Ya, adapun lebih hebat sabar ta nggawe taat timpa Allah kumbena ya. Karena mun sabar neneja pilihan bentukna. Marangkat tibrukno kurang-kurang sabar taja. Ya tagawe iya. Kurang-kurang sabar ta gin sembahyang subuh batindo ita. Lalu karena sabar ita uras ita.
Nah, oleh sebab itu dari sisi ini lebih hebat dako ia sabar di atas ketaatan timpa Allah Subhanahu wa taala. Lamun sabar ta mate anak ta jak narak pilihan. Ya narak pilihan, ba mate wah. Narak tadah wah. Kan gitu. Pemilih sabar, pemilih ya oke. Terserah ono ja. Yang pun lebih tinggi deko ia sabar tang gawe taat no, kata para ulama. Begitu juga dengan sabar ta nahan lekta lekan pegawaian maksiat. Tinggian ia deko lekan sabar ta atas ketentuan Allah. Karena ketentuan Allah jangan pasti na berlaku. Pemilih sabar ke pemilih ya ke tetap gina berlaku. Tetap gina mati anak ta. Wah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun gawe taat jak masih tebau milih. Ginta gawe ke ginta ya ta gawe iya ke. Begitu. Yang pun lebih tinggian dako sabar ta di dalam ketaatan timpa Allah Subhanahu wa taala. Lekan sabar ta atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh para ulama, sabar ini adalah sabar ikhtiari katanya. Sabar yang masih ada pilihan. Sedangkan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ngarina para ulama sabar ittirori. Sabar terpaksa itu sabar gitu. Terpaksa memang tersabar. Mun sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditinjau dari ini, maka sabar pertama barang sabar kedua nun lebih hebat lekan sabar ketelu. Akan tapi kata para ulama lagi tidak demikian. Tetap ya sabar ta atas ketentuan Allah no lebih tinggi lekan sabar terhadap perbuatan taat. Kumbeun pun gitu. Lamun dalam praktikna no sang mele tanyu gulang miliar ndih. Nyedekahang miliar. Lamun ta bedeang ke lagu timbang na mate anak ta misalnya. Atau timbang na mate awan ta no. Lebih sakit ya. Awak tenebus ya miliar kah? Daripada hanya sekedar sholat subuh lebih ringan. Pinita. Kan gitu. Lekan sisi nenek sabar terhadap ketentuan Allah lebih hebat dapat ya. Namun tak pandang ya lekan sisi nenek. Ya. Awak tenebus bebiak no. Ya na sampai mati. Awak tak sembahyang ahulan. Awak tak puasa tahun. Lebih ringan puasa tahun timbang nama mati anak ta. Nah, lamun alekan nenek jak lebih hebat deko ia sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti berbeda pendapat para ulama. Ya, lamun dipandang lekan dua sifat sabar yaitu ikhtiari dan ittirari, maka sabar yang pertama dengan sabar yang kedua itu lebih tinggi. Akan tapi jika dipandang dari sisi berat atau ringannya kesabaran itu, maka sabar terhadap ketentuan Allah itu lebih hebat daripada sabar berbuat taat dan menahan diri dari perbuatan maksiat. Wallahu ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi rahimahullah lebih membicarakan kepada sabar yang ketiga ini. Ya. Di dalam bab ini Imam Nawawi lebih memfokuskan untuk membicarakan jenis sabar ketelu ini. Yakna sabar pertama dengan sabar yang kedua aja. Nah, Imam Nawawi lebih fokus di sabar yang ketiga. Yaitu sabar terhadap ketentuan Allah. Musibah lekan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun manusia nono terbagi sikapna hadapin ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketentuan yang buruk itu. Kata Ibnu Utsaimin, keadaan manusia itu terbagi atas 4 hal ketika menghadapi musibah atau ketentuan yang buruk yang menyedihkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, manusia jangan nantimpa musibah no ayaskhita. Dia marah, silih.
manusia. Mati anak nano seolah-olah lah Allah kumbe ya Allah nenek pinaku mereka. Kanda semati anakku tolak taya manusia arak ya nolak kumbe na pada semati Allah Ta'ala anakku nenek atau kumbe nampok na hilang ampok na seda balengku misal gempa lelah tam ya bale nenek bertahun-tahun Sunsulun datang dah gempa si Allah SWT tolak taya ketentuan Allah nenek. Nah lamun tanggetu ja ya tamu pahala bahkan mau ita dosa. Nah nenek sikap manusia yang hadapin musibah pertama. Kedua di antara sifat manusia yang hadapin musibah no fasabru 'alal musibah bi ayyah bisa nafsahu. Muni kedua nenek ja memang berat lek nang hadapin musibah no sakit kah sedih ya lagu entahan lek na baik itu dia menahan hatinya maupun lisannya maupun amal perbuatannya dia tahan dirinya dia sabar tahan memang berat ja sakit sedih ja ya no atas ketentuan Allah na lagu entahan lek na nah ngarin sabar kedua ni iketeluno ridho dia reda na Allah Subhanahu wa taala ambeja melinda ka Allah Subhanahu wa taala ya bi ayyakunal insanu munsyarihan sadrahu lapang dadana muni ketelune aja lapang luas bihazil musibah dia melapangkan dadanya dengan akibat musibah ini wa yardha reda biha dia reda dengan ketentuan Allah ridhaan taman dengan keredaan yang sempurna wa ka'annahu lam yusib biha seolah-olah iana musibah ba mulangga nawa seda balenta no ba mulangga nawa lekan Allah Subhanahu wa taala ya terlalu sedih nah dengan ketelunen aja reda atas ketentuan Allah nah dengan yang keempat no syukur ya no ini aja senang ya memang berat je lagu senang ya kumbena gina mau pahala gina ngangkat derajatku seda balengku nenek senang ya atau gina hapus dosaku akibat aku sakit nenek senang ya mun nenek ja keempat nenek ja mudah-mudahan kita no ya ta sampai sili timpa Allah Subhanahu wa taala wa minimal tahan lekta atas musibah yang menimpa kita ini sangena bau lekta sampai senang gitu sampai syukur kita musibah kemalingan seda balenta atau mati anak tano sangena bau lekta sampai tono minimal ta sabar atau reda lah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ta bau sabar ngadepin musibah lekan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keempat nenek aja syukur ya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pok dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarita jakanta mau musibah no tau ucapan alhamdulillahi ala kulli halin no dukun ta baca alhamdulillah no tau ucapan ala kulli halin atas segala keadaan kupuji Allah Subhanahu puji engkau Allah Subhanahu wa taala timpa ahlapu keadaan kumbe nampu kupuji dah semate dan anakku tentuang dan anakku mati njulu le aku karena mele dah ngambiang aku pahala beli misal atau mele dah ngapus dosaku karena ujian nenek lamun ku sabar sehingga aku syukur timpa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Ini yang mun sabar keempat gitu. Jadi ketika Nabi SAW itu ditimpa musibah, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, mungkin jam pira isya nih. Masih deh.
Nah, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menukilkan, ya, seperti kebiasaan beliau nukilkan dulu ayat-ayat Al-Qur'an, baru beliau nukilkan hadis-hadis yang terkait dengan bab yang beliau sebutkan. Di dalam bab sabar ini beliau menukilkan beberapa ayat Al-Qur'an. Yang pertama, kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah diri kalian di dalam kesabaran itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi." Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar. Sedikit rasa lapar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Gintang nguji deku lekan akdi rasa lapar. Kata Ibnu Utsaimin, di masa beliau pernah terjadi orang banyak makan tapi tidak pernah kenyang, tidak bisa kenyang. Ia milih besur deku. Nani ujian lekan Allah Subhanahu wa taala. Ita ndah wah hitang nguji zaman Soeharto ndi sang ya nara na jarang masih tengah kena nasi layak. Zaman Soeharto, zaman-zaman baluk puluhan, tahun baluk puluhan kan masih jarang nasi nondi. Ambon doang jarang coba. Apalagi nasi. Lomak doang takkan tadi no. Wahya datang masa nondi. Wahai datang masa nono. Ini ujian lekan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berjanji pinita gindang uji ita dekan lekan kelaparan. Kelaparan. Bah kadang-kadang ita endahkan ya nara beras ginta kelak kan. Kadang-kadang paru. Melobek lapar anak tanu. Ita jabau ita sabar lagu anak ta. Beak beci. Atau awanta nguji ndati si Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berjanji ginda uji deke ita si akdi rasa walju. Kalau khauf ini takut. Wala nabluwakum bisyai'in minal khaufi, dan kami menguji kalian dengan khauf, dengan takut, walju dengan kelaparan. Rasa takut marah ita nun kan nenek. Takut kena corona kan? Ini ujian lekan Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang lalu kan bilang jelutan dengar apa arno? Ya? Dengan mati. Allah berjanji dah tene, "Wa naqsim minal amwal awal anfus was samarat." Menguji kalian dengan si harta dan sedikit jiwa, yaitu mati, banyak yang mati. Ini ujian lekan Allah SWT. Pasti kita daib doang ya dalam hidup ta. Duit dengan mati. Wassamarat, dan sedikit buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, bencana, qalu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata Imam Nawawi, wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Kumbina karena sabar nene ya narak batasna. Ya narak batasna sabar sehingga ya pahalana endah ya narak batasna. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walaman sabara, dan bagi orang-orang yang bersabar, wa ghafara, dan memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Wa qala ta'ala ista'inu bis sabri was shalah, dan memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa maksudnya Allah bersama orang-orang yang sabar ini? Artinya ginda teguhang atena dengan sabar.
Gindam beangnya petunjuk si Allah Subhanahu wa taala. Namun sabar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum," dan betul-betul kami dan sungguh kami akan menguji kalian hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian, was-sabirin, dan orang yang bersabar, wa nabluwa akhbarakum. Kemudian kata Imam Nawawi, wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufatun. Dan perintah tentang untuk berbuat sabar ini, berlaku sabar ini, ya, dan keutamaan sabar itu sangat banyak yang ma'ruf, yang dikenal banyak di dalam Al-Qur'an, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala. Mungkin cukup kita sampaikan sampai di sini, sampai kita membacakan ayat-ayat yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membacakan hadis-hadis yang dibawakan Imam Nawawi di dalam bab sabar ini. Wallahu taala a'lam. Nah, mungkin harap Ibu ketuaan dulu. Maka kami persilahkan. Silakan. Kumbe? Ya. Jadi dalam Al-Qur'an ada yang menyebutkan walaysaz zakaru kal unsa. Walaysaz zakaru kal unsa, dan laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Dari sisi apa? Dari sisi mungkin fisiknya memang beda. Lamun dari sisi mau pahala iya aja, dari sisi kesempatan untuk masuk surga pada doang. Ya. Man amila salihan min zakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan dia kehidupan yang bagus. Pada amal soleh nina mama pada kesempatan tetama surga. Nah, mengenai sholat berjamaah, apa kata Nabi SAW? La tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang perempuan-perempuan yang ingin sholat di masjid itu. Yang kanggo tegpala awanta lamun meles sembahyang pin masjid. Ini menunjukkan ya narak larangan. Yang kanggo tegpala awanta endah, ya. Walaupun secara afdhaliyah kata para ulama ini lebih afdal pin bale memang. Lagu sahabat-sahabat perempuan di zaman Nabi endah lui ya sembahyang pin masjid endah, ya. Ya. Ya, kumbena ya, yang pok narak riwayat nyebutang dengan nina dah meriwayatang jakanda pin masjid Nabi SAW. Kumbena nono karena ia sholat berjamaah pin masjid. Ya. Ya, lamun dari sisi afdhaliyah kata para ulama lebih afdal deku ia pin bali. Wallahu taala alam. Selama lagu pin lamun pemelep lamun melep pin masjid, merak misal
sang husuan kia pin masjid no dengan inano ya mun pin baleja ayat nano misalna iya doang ngapal nano bapin masjid ina kumbe-kumbe empiang anu aparna tabir kan gitu ina kumbe-kumbe lamun dengan ina bosan ya apa bahasa bosan ende suma iya si ayat-ayat nunu doang bacaan atau lebih husuk ya pin masjid misal ya lebih bergairah lebih semangat ya sembahyang pin masjid bah nah lalu timpa masjid ngatu ya paham ya na anggota malah awanta lalu timpa masjid berbeda-beda itu kan kita tipe manusia no arah itu lebih semangat kita ya pin masjid barang-barang gitu kan yang betul wallahu taala alam. Jadi ya narak larangan sembahyang pin masjid. Nah, betul. Nah. Semek nande. Mungkin harap berkatan lain malik. Sabar. Ya. Musibah. Ya. Nah, mun samping Gremon jak nono yang nakanggo, sampun samping Gremon, apalagi silih timpa Allah Subhanahu wa taala aja. Silih pi manusia enda yang nakanggo. Ngerti. Nah, silih pin manusia enda ya nakanggo. Iya tama ita pin kategori pertama bro. Ya. Ini. Marah kan marah gitu. Marah harna aja. Tas reda kan gitu. Tareda masuk epe kategori sabar mun epe silih aja sesal lagu mun ta sampai wah ngadepin yang gitu sampai reda ita bawah kedung mun catet opin sebelum nempia langit dan bumi wah tercatat nenek kejadian nenek mun ta sampai gitu aja mau ita pahala mun sampai gitu aja wallahu taala alam. Baya sabar tahan tali ta. Baya kan ngaran